kali ini doa ibarat anak panahnya berhubungan dengan rumah tangga. Dan katanya ini harus hati-hati. Hati-hati yang seperti apa ini? Apakah arahnya ke negatif atau ke positif? Menjaga atau apa ini Ustadz Syamil? Aku mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Ustaz Zanada, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Suatu ketika seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW mengadukan suaminya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ia masih mencintai suaminya, namun ternyata keadaan tidak memungkinkan untuk mereka masih bersama. Kenapa? Pada saat itu terjadi percekcokan antara kedua orang ini, kedua insan ini. Biasalah percekcokan rumah tangga. Namun ternyata terlontar daripada kalimat daripada suaminya yang bernama Aus, mereka berantem dan keluar daripada kata-kata sang suami tadi mengatakan, kusamakan engkau hari ini, engkau sama dengan ibuku. Punggungmu telah sama dengan punggung ibuku. Subhanallah. Namanya zihar. Zihar ini di atasnya talak. Kalau zihar diketahui hukumnya pada saat itu adalah tidak akan pernah bisa rujuk selama-lamanya. Maka mereka tidak akan pernah bisa rujuk selama-lamanya. Maka wanita bernama Khawlah binti Tha'labah ini berpikir, bagaimana aku tidak bisa rujuk dengannya? Ya, setelah mereka berantem, setelah tadi zihar terjadi, maka suaminya pun berpikir, dia datang kepada istrinya meminta mereka untuk rujuk kembali. Sang istri sadar bahwa apa yang kita pernah lakukan ini adalah sesuatu yang membuat pernikahan kita tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Secara hukum kita tidak boleh bersama lagi. Namun ternyata mereka masih ada perasaan, masih ada rasa cinta. Maka subhanallah, sang wanita tadi, sang istri tadi dengan penuh perjuangannya, dengan penuh kesabarannya menjaga. Jadi kalau selanjutnya dikatakan setajam panah atau setepat sasaran panah, doanya adalah seorang wanita yang menjaga keutuhan rumah tangganya, yang berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya meskipun tidak ada jalan gitu. Walaupun misalnya Khawlah udah tahu hukumnya bagaimana. Akhirnya Khawlah pun datang kepada baginda Nabi SAW menceritakan kronologinya. Ya Rasulullah, suami saya dengan sengaja melakukan zihar kepada saya. Tapi ya Rasulullah, saya tidak bisa hidup tanpanya. Anak-anak saya masih kecil, saya ingin menjaga keutuhan rumah tangga saya. Jawaban Nabi SAW tetap sama. Kalian tidak akan pernah bisa rujuk. Karena begitulah hukumnya. Akhirnya Khawlah tadi tidak serta-merta menyerah. Pulang ke rumahnya setelah mengadu kepada Nabi SAW, ternyata dia masih punya satu lagi tempat aduan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khawlah pulang ke rumahnya tidak menyerah, masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini kalau berpisah dengan suami saya, anak-anak saya masih kecil. Saya pun tahu kalau dia khilaf pada saat itu. Ya Allah, saya masih ingin bersamanya, ya Allah. Namun saya tahu tidak ada lagi jalan bersamanya. Namun bagaimanapun itu Engkau punya petunjuk ya Allah." Namun ternyata sepulangnya Khawlah ke rumahnya, turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah disebutkan bahwasanya ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Subhanallah, Allah langsung jawab, sungguh Allah mendengar aduanmu, sungguh Allah tahu apa yang engkau rasakan. Maka ternyata diberikan solusi oleh baginda Nabi SAW, kalau begitu kalian masih bisa rujuk. Dengan syarat, 1, bebaskan budak. 2, atau engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberikan 60 orang miskin. Tapi mereka masih tidak mampu melakukannya. Khawlah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang paling miskin. Suaminya pun datang, kami di desa kamilah yang termiskin. Bagaimana mungkin kami bisa memberikan makan 60 orang? Maka Nabi merasa iba, diberikan 15 sa' kurma untuk dibagikan kepada 60 orang miskin pada saat itu. Apa hikmahnya? Subhanallah, seorang wanita yang berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya, bukan Nabi saja yang menjawabnya, tapi Allah langsung yang memberikan jawaban. Ketika seseorang berusaha menjaga sesuatu hubungan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Wallahu taala. Masya Allah, jadi pantang ya buat apalagi istri yang bilang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Berarti kan gak
mau ngejaga keutuhan rumah tangga kalau kayak gitu ya Ustaz ya. Ini suaminya yang minta cerai, minta pisah, tapi istrinya yang berusaha mempertahankan. Masya Allah, insya Allah jadi hebat rumah tangga. Terima kasih Ustaz Syam untuk